teman-teman, pernah nggak sih kalian ingin membuat sesuatu, misalnya memasak, membuat minuman, atau kerajinan tangan sesuai dengan cara-cara yang kalian lihat di video YouTube atau TikTok? Nah, petunjuk yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu itu dalam bahasa Inggris disebut prosedur teks. Hari ini, kita akan belajar tentang prosedur teks dengan cara yang mudah dipahami. Happy watching guys! Sebelum masuk ke materi, kakak mau menjelaskan dulu tentang betapa pentingnya prosedur teks dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah kalian pernah memasak mie instan? Pernah nggak kalian perhatikan cara pembuatan mie yang ada dalam kemasan mie-nya? Mulai dari membuka bungkus mie, merebus air, memasukkan mie ke dalam air mendidih, sampai menyajikan mie-nya. Kalau salah satu caranya terbalik, mie-nya bisa saja gagal loh. Nah, urutan memasak seperti itulah yang disebut prosedur teks. Ada tujuan, bahan, serta ada cara yang harus diikuti agar hasilnya lebih maksimal. Oleh karena itu, kita perlu belajar prosedur teks agar kita bisa membuat atau melakukan sesuatu dengan lebih teratur dan tidak bingung. Procedural text adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Tujuannya supaya orang bisa mengikuti instruksi dengan benar, teratur, dan mudah dipahami. Biasanya procedural text menggunakan action verbs, yaitu kata kerja tindakan. Contohnya seperti mix, cut, pour, peel, heat, boil, dan masih banyak lagi. Kata kerja ini sangat penting karena memberitahu pembaca apa yang harus dilakukan. Procedural text punya 3 bagian utama. Yang pertama adalah goal. Goal berisi tujuan atau apa yang ingin kalian buat atau lakukan. Misalnya how to make fried rice, how to make slime, atau how to play hopscotch. Yang kedua adalah materials, yaitu bahan atau alat yang dibutuhkan. Kalau kalian membuat resep makanan, berarti kalian harus menyebutkan bahan-bahan masakan dan juga alat memasaknya. Kalau membuat kerajinan, kalian tulis alatnya seperti gunting, lem, kertas warna, dan lain-lain. Yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini harus berurutan dan biasanya memakai kata penghubung seperti first, second, then, next, dan finally. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata pertama, kedua, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Berikut adalah contoh dari procedural text. How to make a cup of hot chocolate. Yang pertama, goal, yaitu how to make hot chocolate. Untuk bahan dan alatnya atau materialsnya, kita membutuhkan a cup, hot water, chocolate powder, spoon, and sugar. Nah, setelah semuanya siap, sekarang kita masuk ke bagian steps atau langkah-langkahnya. First, put 2 spoons of chocolate powder into the cup. Next, pour hot water into the cup. Then, stir the mixture until it is well mixed. Finally, add sugar to your taste and your hot chocolate is ready to serve. Dalam procedural text, biasanya menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah, baik dalam bentuk positif atau negatif. Contoh dari kalimat imperatif positif yaitu stir the mixture, heat the pan, cut the vegetables into small pieces. Dan contoh kalimat imperatif negatif yaitu don't add too much salt, don't turn on the stove before preparing the ingredients, dan do not touch the hot pan. Nah, di video ini kita sudah belajar apa itu prosedur teks, mulai dari pengertian, fungsi, sampai contohnya. Setelah ini, semoga kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada 3 bagian penting yang harus kita ingat dalam prosedur teks, yaitu goals, material, dan step yang berisi tujuan, alat atau bahan, serta langkah-langkahnya. Selamat mencoba membuat prosedur teks dan sampai jumpa di video berikutnya.